Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusifika Zahra, NIM 13519100023 dari kelas A1 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bakteriologi. Bakteriologi yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Bakteri ini perlu dipelajari karena bakteri selain dapat menimbulkan penyakit atau suatu efek buruk, tetapi bakteri juga dapat memberi efek yang baik atau membantu kerja manusia. Contohnya, dalam bidang pertanian menjadi pupuk, lalu bidang kesehatan menjadi obat, dan dalam bidang pangan dapat menjadi fermentasi seperti pembuatan tape. Struktur bakteri terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan DNA. Membran sel bersifat semi-permeabel, mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Kemudian sitoplasma, cairan yang ada dalam sel, berfungsi menampung atau tempat berlangsungnya reaksi metabolit. Kemudian DNA untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Kemudian ada flagella atau cambuk besar, berfungsi untuk bergerak. Flagel melekat pada membran luar di dinding sel. Kemudian ada ribosom, tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Kemudian mesosom, terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Organel ini berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Pada kondisi tertentu, ada bakteri yang dapat membentuk endospora, yaitu Clostridium dan Bacillus. Ukuran bakteri. Bakteri yang terkecil adalah Dialister pneumosintes dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri terbesar adalah Spirillum voluntas, panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Ukuran bakteri adalah mikroskopis, artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bentuk bakteri. Ada 3 macam bentuk bakteri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk batang atau basil. Yang kedua, bentuk bulat atau kokus. Yang ketiga, bentuk spiral. Bentuk-bentuk bakteri basil ada 3 macam. Yang pertama, monobasil. Yang kedua, diplobasil. Yang ketiga, streptobasil. Monobasil yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Contohnya Salmonella typhosa penyebab penyakit tipes. Berikutnya diplobasil yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Yang ketiga streptobasil yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Bentuk-bentuk bakteri kokus atau bulat, bakteri bentuk bulat atau bola atau kokus dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama monokokus yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, misal Monococcus gonorrhoeae penyebab penyakit cacing nanah. Yang kedua diplococcus yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua, misal Diplococcus pneumoniae penyebab penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Bentuk Spirilia. Ada 3 macam bakteri bentuk spiral, yaitu yang pertama spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, misalnya Spirillum. Yang kedua Vibrio atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misalnya Vibrio cholerae penyebab penyakit kolera. Yang ketiga Spiroseta yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak. Perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara dua sel bakteri. Pembelahan diri secara biner atau langsung. Pada pembelahan ini, sel bakteri membelah menjadi 2 sel anakan, di mana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik adalah proses pertukaran elemen genetik yang dapat terjadi antara untaian DNA yang berlainan atau interstrand, atau antara bagian-bagian gen yang terletak dalam satu untaian DNA. Rekombinasi genetik pada bakteri. Yang pertama transformasi, merupakan perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain.
Yang kedua, transduksi adalah pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Berikutnya, konjugasi adalah pergabungnya dua bakteri plus dan minus dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit. Invasi merupakan kemampuan dari bakteri untuk menyerang dan menyebar. Toksigenitas merupakan kemampuan dari bakteri dalam membentuk toksin. Eksotoksin dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Endotoksi merupakan bagian utama dinding sel bakteri gram negatif. Toksin dihasilkan oleh bakteri-bakteri yang telah mengalami lisis atau setelah bakteri tersebut hancur. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.